Selamat datang di Sekolah Dasar Alpha Centauri. Inilah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang didirikan pada tanggal 12 Juli 2009 di bawah naungan Yayasan Taqwa, cerdas, kreatif, yang percaya bahwa setiap anak dengan karakteristiknya masing-masing mampu tumbuh dan berkembang menjadi diri mereka yang terbaik. Dengan mengusung visi to be the finest school in the world, SD Alpha Centauri mengedepankan pendidikan inklusi ramah anak yang berbasis pada riset dan pembentukan karakter. Dari nama Alpha Centauri, yang merupakan nama salah satu gugus bintang ketiga yang paling terang, bintang Alpha Centauri, yang mana merupakan bintang kembar, dan inilah yang menjadi dasar lambang SD Alpha Centauri yang merepresentasikan filosofi Alsen menjadi partner pendidik orang tua untuk mengantarkan Ananda sukses di dunia dan akhirat. Sebagai sekolah penyelenggara inklusi, SD Alpha Centauri menerapkan kurikulum nasional Kemendikbud yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. SD Alpha Centauri berusaha memfasilitasi setiap siswa agar menjadi yang terbaik sesuai dengan bakat dan keunikan masing-masing untuk menghadapi tantangan zaman. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan student-centered learning, collaborative learning, dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi, serta pembiasaan baik untuk menanamkan 7 karakter siswa, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SD Alpha Centauri memiliki LSU atau Learning Support Unit. Ini adalah unit layanan yang menyediakan program untuk siswa berkebutuhan khusus di bawah pengawasan psikolog. Program LSU tertuang dalam program pendampingan individual secara akademik dan perilaku serta layanan terapi. Untuk mendukung pembelajaran kolaboratif dan pedagogi, SD Alpha Centauri menjalin program kemitraan dengan Bridge yang menghubungkan kemitraan dengan komunitas sekolah, salah satunya The Hills Montessori, Adelaide, Australia sejak tahun 2018. Untuk membentuk generasi takwa, cerdas, kreatif, maka SD Alpha Centauri menyusun program yang berpijak kepada ranah takwa, cerdas, kreatif. Dalam ranah takwa, sekolah menyelenggarakan program keagamaan seperti tahfiz, munakosyah, sholat duha, dan sholat wajib berjamaah. Dalam ranah cerdas, siswa mendapatkan penguatan numerasi melalui program Surala, yaitu metode belajar e-learning yang berfokus pada penguatan konsep dasar berhitung matematika yang berasal dari negara Jepang. Juga penguatan literasi dengan program Reading Challenge yang dilaksanakan secara berkala. Untuk mendukung pembelajaran digital, sekolah menggunakan platform pembelajaran seperti Talents LMS, Nearpod, Bookwidget, Zoom, dan sebagainya. Kegiatan Project Based Learning diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk bisa berkolaborasi sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk ranah kreatif, sekolah menyelenggarakan kegiatan seperti Pekan Refleksi, Parents Day, Pekan Kreativitas, dan Expo. Untuk penguatan 7 karakter Alpha Centauri, siswa dibiasakan untuk melakukan kegiatan pembiasaan pagi setiap harinya, mulai dari upacara bendera, olahraga, murojaah, nyunda, Jumat bersih, dan berkisah. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa mampu memperdalam kemampuan dalam bidang yang diminati di luar akademik. Ekstrakurikuler yang dapat dipilih siswa diantaranya adalah sinematografi, marching band, bermusik, pramuka, renang, futsal, robotik, menari, dan taekwondo. Ragam inovasi dalam kegiatan pembelajaran ini tidak terlepas dari dukungan sumber daya guru yang berkualitas. Oleh karena itu, SD Alpha Centauri menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai salah satu fokus utama penyelenggaraan pendidikannya. Kami berusaha meningkatkan dan mempertahankan kualitas guru-guru dengan pengembangan kualitas guru melalui program pengembangan keprofesian seperti seminar,
workshop dan kelas bahasa Inggris, kelas tahsin, dan penguasaan teknologi. SD Alpha Centauri. Takwa, cerdas, kreatif. Hai kawan, tamu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu. Kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, tamu agung yang datang, bersegeralah untuk merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu. Kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemurah. Alpha Centauri bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri berjamaah menuju kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Alasan TV, perkenalkan nama aku dari Salzo Karis Muhdar, panggilan Zio, bukan Zio, dari kelas 4B, dan juga perkenalkan kakak kelas aku. Halo, aku Syakwil Aurora Tamaka dari kelas 5A, dipanggil Syakwil. Kami akan bertanya seputar psikolog dan pubertas dalam acara Kids and Expert. Halo, assalamualaikum. Halo Bu Devi. Halo Syakil, halo Zio. Sama kita ada Bu Devi, psikolog SD Alpha Centauri. Jadi kita akan tanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Bu Devi. Silakan. Bu Devi, katanya psikolog itu bisa ramal anak ya? Oh iya, memang sih Bu Devi sering dengar itu kalau psikolog itu bisa baca pikiran orang katanya tuh, bisa ngelihat masa depan orang. Tapi sebenarnya psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Jadi apa perkataan orang bahwa psikolog itu bisa baca pikiran itu kayaknya kurang tepat di Sakwil. Oh gitu ya. Aku mau nanya lagi nih Bu Devi. Bu Devi udah berapa lama jadi psikolog? Kalau jadi psikolognya kayaknya Bu Devi sudah cukup lama ya, sudah 13 tahun. Lama juga ya Bu Devi? Lama juga, alhamdulillah. Bu Devi mau nanya, kalau susah nggak jadi psikolog? Susah nggak ya? Ada susahnya jadi psikolog teh. Tapi ada banyak happy-nya juga, ada banyak sedihnya juga gitu. Jadi ya alhamdulillah. Ada stresnya nggak? Ada stresnya nggak ya? Ada lah. Kan Bu Devi juga manusia, Zio. Masa nggak ada stresnya juga? Jadi psikolog juga manusia ya. Pemirsa Alasan TV. Kenapa Bu Devi mau jadi psikolog anak?
Oke, pada awalnya tuh Bu Devi nggak punya tujuan jadi psikolog anak, pengen jadi psikolog aja. Terus karena ternyata dalam perjalanan Bu Devi kuliah, Bu Devi senang sama anak-anak, kayaknya Bu Devi ingin coba deh gitu ya, gimana melihat perkembangan anak. Kok ada anak yang bisa tiba-tiba marah, kok ada anak yang bisa tiba-tiba happy, senang, tapi juga ada anak yang murung gitu ya. Nah, akhirnya Bu Devi ambillah jurusan psikologi anak. Gitu. Oh gitu ya. Bu Devi udah punya anak belum? Alhamdulillah. Sudah Zio. Bu Devi, Namanya Fatih ya? Bu Devi punya 3 orang anak. 2 perempuan, 1 laki-laki yang Zio kenal. Oh. Bu Devi, susah gak kalau ngurus anak sendiri? Susah nggak ya? Mungkin para pemirsa Alasan TV yang ibu-ibu pertanyaannya bisa dijawab juga ya. Ya, ada susahnya, ada masa mudahnya, ada masa senangnya, masa happy-nya gitu ya. Ya, namanya juga psikolog ya, tetap harus belajar untuk ngurus anak sendiri, Sakwil. Oke. Kasus yang paling susah tentang apa sih, Bu? No, kasus Bu Devi selama Bu Devi praktek sebenarnya sebenarnya dibilang susah juga nggak susah gimana gitu ya. Tapi memang kalau kasusnya cukup berat, misalnya kalau sudah berhubungan dengan anak dan orang tua, nah itu baru Bu Devi merasa ada tantangan, bukan susah Zio, tapi lebih kepada tantangan. Bu Devi tertantang mendapatkan klien atau pasien ya, klien yang kaitannya masalah dengan anak dan orang tua. Jadi Bu Devi belajar lagi. Jadi kalau dari psikolog tuh harus belajar terus. Gitu, harus banyak baca. Sama juga kayak anak ya? Betul sekali. Kasus yang paling sering ditanganin apa sih Bu Devi? Oh, kasus yang paling Bu Devi tanganin itu karena Bu Devi di SD Alpha Centauri ya pasti tentang kasus belajar, tentang hambatan belajar. Tapi kalau misalnya praktek di luar, banyak kasus tuh tentang misalnya tumbuh kembang anaknya belum bisa bicara, atau anaknya sulit berjalan, atau anaknya misalnya takut ke sekolah. Nah, seputar itu Bu Devi nanganin kasusnya Sakwil. Bu Devi, sekarang aku mau nanya seputar pubertas nih, boleh nggak? Boleh sekali. Yang pertama, kenapa setiap perempuan harus mens? Nah, kenapa setiap perempuan harus mens? Karena dalam diri seorang perempuan itu ada yang namanya rahim. Nah, rahim itu ada yang namanya ovarium atau indung telur. Nah, pasti Sakwil sudah belajar tentang alat reproduksi belum kalau di kelas? Kayaknya belum. Oh, belum ya, nanti mungkin di kelas 6 kali ya. Nah, ovarium itu tempat bermukimnya sel telur pada perempuan. Nah, sel telur itu ada masa-masanya dia matang. Jadi dia matang, kemudian dia keluar dari ovarium, kemudian dia akan menempel di dinding rahim. Jadi untuk si ovarium itu menempel, maka rahim itu memproduksi yang namanya darah, jaringan-jaringan berupa darah. Nah, ketika masa-masa tertentu, nah si sel telur perempuan ini akan akan keluar berbentuk darah yang kita sebut dengan nama darah haid atau darah menstruasi. Seperti itu Sakwil, proses kenapa perempuan itu harus mens. Tapi ada juga perempuan yang tidak mens. Nah, karena ada beberapa perempuan yang mungkin punya kelainan dalam organ reproduksinya atau rahimnya, sehingga mereka perlu untuk melakukan pengobatan gitu, agar mereka bisa menstruasi. Begitu Sakwil. Oh, begitu ya. Bu, kalau mulai pubertas usia berapa? Pubertas itu usianya rata-rata ya,
Usia pubertas untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu antara umur 9 tahun sampai usia 15 tahun. Nah, tapi ada juga perempuan yang haid itu di usia 16 atau 17 tahun, tergantung dari kondisi tubuhnya ya, organ reproduksi. Gitu. Apa aja tanda-tanda pubertas? Nah, coba apa aja ya tanda-tanda pubertas? Anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda tanda-tanda pubertasnya. Tapi mungkin ada yang sama. Kalau anak laki-laki misalnya, kalau anak perempuan misalnya ditandai oleh menstruasi. Kalau anak laki-laki ditandai dengan namanya mimpi basah. Kemudian bentuk tubuh juga berubah. Anak perempuan semakin tinggi. Nah, gitu ya. Anak laki-laki juga sama, semakin membesar otot-ototnya gitu. Terus kalau anak laki-laki mulai ada kumis. Nah, ada bulu-bulu halus di atas mulut gitu ya, gitu. Kalau anak perempuan mulai ada pertumbuhan badan seperti itu. Begitu, Sakwil. Teman-teman juga aku udah sebutin aku punya jambang. Punya jambang belum kok, Dio. Setelah pubertas, apa ada rasa suka-suka enggak? Oh, sama lawan jenis? Iya. Oh, oke. Jadi, salah satu tanda pubertas itu adalah menyukai lawan jenis. Jadi, kalau anak perempuan itu sangat suka dandan kalau lagi masa pubertas itu. Jadi, suka bercermin gitu ya. Ya, aku cantik nggak ya hari ini gitu. Begitu juga dengan anak laki-laki. Tapi memang pada anak laki-laki, suka-sukaannya ini pada lawan jenis itu lebih terlambat dibanding anak perempuan. Jadi, anak perempuan dulu yang punya suka-sukaan pada lawan jenis, dan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Gitu, Zio. Kalau suka sama lawan jenis, batasnya sampai mana? Oke. Nah, kalau kita suka sama lawan jenis, sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak masalah suka sama lawan jenis. Karena Allah membuat perempuan dan laki-laki itu memang dalam kondisi mereka suka satu sama lainnya. Namun yang tidak boleh itu ketika kita suka sama lawan jenis, misalnya anak perempuan nih agresif gitu kan, misalnya deket-deket sama anak laki-laki, atau anak laki-laki juga begitu kan. Kalau dalam Islam itu ada batasan mahram ya. Jadi anak laki-laki tidak boleh memegang anak perempuan, begitu juga dengan anak perempuan tidak boleh memegang anak laki-laki ketika mereka sudah masuk masa pubertas. Oh iya, dalam Islam masa pubertas itu namanya akhil baligh. Nah, akhir balik ya. Jadi kalau misalnya anak perempuan harus menjaga auratnya, anak perempuan berkerudung gitu ya. Dan kalau anak laki-laki itu sama, tidak boleh bersentuhan dengan anak perempuan gitu ya, dan juga menjaga auratnya begitu. Suka sama lawan jenis tanpa menyentuh boleh tidak? Boleh. Jadi tadi yang Bu Devi katakan ya, yang Bu Devi jelaskan, rasa suka itu memang Allah berikan kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Islam, agama kita mengajarkan bagaimana batasannya. Salah satunya itu, kalau perempuan tetap harus menjaga aurat, tidak boleh menampakkan rasa suka kepada lawan jenisnya, seperti misalnya terlalu agresif mendekati anak laki-laki. Begitu juga anak laki-laki juga harus menjaga anak perempuannya, tidak boleh terlalu agresif kepada anak perempuan gitu ya. Terus nggak boleh pegang-pegang gitu, karena itu bukan mahram tadi ya. Jadi kita boleh suka tapi tetap dalam aturan agama kita gitu. Dosanya segimana kalau kita suka dan ada interaksi dengan lawan jenis? Aduh, Bu Devi ngomongin dosa ya. Kayaknya tuh Pak Ustadz ya, Pak Andri kayaknya ngomongin tentang dosa. Tapi intinya adalah
ada ganjarannya dari Allah ketika kita melanggar suatu aturan yang Allah sudah tetapkan gitu. Jadi tinggal kita menjaga diri kita saja untuk kalau misalnya kita suka boleh nggak? Boleh ngelihat, aduh ada yang cakep nih, ada yang cantik nih gitu misalnya, itu boleh sekali. Tapi kita perlu tahu batasannya gitu, dan di dalam Al-Quran juga Allah sudah menjelaskan itu gitu ya. Jadi kalau soal dosa, Bu Devi kurang tahu tuh dosanya sebesar apa ya gitu ya. Tapi yang pasti aturan yang sudah Allah berikan kepada kita itu harus kita lakukan seperti itu ya. Gitu. Oke, Bu Devi. Pertanyaannya udah habis. Makasih ya, Bu Devi. Terima kasih Safdul dan Zio. Semoga bermanfaat ya ilmu penjelasan atau sharing yang Bu Devi sampaikan sedikit ini oleh pemirsa Alsen TV, karena mungkin buat orang tua yang nonton ini perlu untuk ngobrol lagi dengan anak-anaknya, karena anak-anak juga perlu tahu tentang rasa suka itu gitu ya. Oke. Itu saja. Oke, makasih Bu Devi. Terima kasih juga Sakura dan Dio. Terima kasih sudah menyaksikan sesi Kids and Experts. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, sekarang kita ada di sesi quiz. Dalam pertanyaan pertama, sebutkan satu tanda pubertas perempuan dan laki-laki. Yang kedua, apa yang tidak boleh dilakukan saat menyukai lawan jenis? Dan yang ketiga, sudah berapa lama Bu Devi menjadi psikolog anak? Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Alsen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan cara membaca dan mengucapkan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan, sehingga pada hari ini kita masih dapat merasakan nikmat iman dan Islam, sehat dan kesempatan, sehingga dapat menjalankan kehidupan kita penuh dengan perintah-perintah ibadah yang Allah telah sampaikan di dalam ayat-ayatnya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, serta mari kita bersalam kepada Rasulullah dengan membaca
Assalamu alayka ya Rasulullah. Pemirsa Alsen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum kali ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas dan mengkaji salah satu ayat Al-Quran di dalam surat Hud, surat ke-11, tepatnya pada ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membicarakan tentang makna dari iman, sebagaimana Allah perintahkan beberapa hal ibadah dengan seruan awal kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, memiliki salah satu makna agar kita membuktikan keimanan kita itu dengan menjalankan perintah yang Allah serukan di dalam ayatnya. Kali ini kita akan lanjutkan dengan mengetahui salah satu dari kesempurnaan iman seseorang yang termaktub di dalam surat Hud ayat 9 dan ayat 10. Mari kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in adzaqnal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu laya'usun kafur. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da darra'a massathu la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni innahu lafarihun fakhur. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Pemirsa Alsen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan bahwa ada hal yang perlu dilakukan ketika seseorang ingin sempurna imannya. Apa yang harus dilakukan? Yakni melakukan apa-apa yang tidak diinginkan di dalam ayat surat Hud ayat 9 dan ayat 10. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnal insana minna rahmatan." Dan kami berikan rahmat kami kepada manusia, "Tsumma naza'naha minhu innahu laya'usun kafur." Ketika Allah sudah berikan rahmat, kemudian rahmat itu Allah cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Orang yang di dalam keimanannya itu tidak sempurna, maka ketika rahmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak sempurna imannya itu tidak akan sabar, tidak memiliki kesabaran, bahkan tidak memberikan sebuah pandangan bahwa setiap nikmat yang dicabut dan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ada pelajaran di dalamnya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap orang yang beriman itu sempurna imannya, salah satunya adalah senantiasa bersabar ketika nikmat itu dicabut dan diambil kembali oleh Allah. Lalu yang kedua adalah
Wala in adzaqnahu na'ma'a ba'da darra'a massathu, dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Innahu lafarihun fakhur, sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Ayat ini hadirin menggambarkan bahwa orang yang sempurna imannya itu ketika diberikan sebuah nikmat yang amat besar, ia tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah. Tetapi ayat ini menggambarkan ketika dia diberikan nikmat, dia hanya bilang telah hilang bencana ini, hanya merasa bahagia tetapi tidak bersyukur. Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah sempurna iman seseorang ketika nikmat itu dicabut, ia bersabar. Ketika nikmat itu diberikan Allah, ia bersyukur. Bersabar dan bersyukur adalah bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian ayat surat Hud ayat 9 dan 10. Mudah-mudahan kita dapat merenunginya agar kita termasuk orang-orang yang sempurna imannya. Demikian kultum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tilawah Al-Quran kita pada juz yang ke-12. Silahkan para pemirsa untuk menyiapkan mushaf Al-Qurannya. Kita akan mulai membaca pada surat Hud ayat yang ke-6. Kita akan awali dengan membaca isti'adzah dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. 'Arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul azaba ila ummatin ma'dudatin la yakulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم
ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.